Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan pemaparan materi dari manajemen pemasaran, produksi, dan keuangan UMKM. Kami dari kelompok 10 terdiri dari tiga anggota. Yang pertama ada Wahyu Setiawan Jodi, NIM belakang 062. Yang kedua adalah saya Erlina Novita Anggraini, NIM belakang 053. Yang ketiga ada Putri Fatmawati, NIM belakang ada 131. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan dan mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu ada konsep bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4 kelompok variabel, yaitu yang pertama ada produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada pembeli. Yang kedua harga atau price. Harga merupakan bayaran yang dibayarkan oleh pemberi agar dapat memiliki produk dari suatu perusahaan. Yang ketiga ada tempat. Tempat atau saluran pemasaran meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Yang keempat ada promosi. Promosi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan tentang kelebihan produk untuk memikat para konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada survei pasar atau riset pasar. Riset pemasaran yaitu kegiatan perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis dari data atau penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh suatu badan usaha. Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan pemasaran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada strategik. Informasi yang dibutuhkan untuk keputusan strategik, contohnya keputusan memasuki pasar luar negeri yang spesifik, harus melakukan diversifikasi ke pasar baru. Yang kedua yaitu taktis atau operasional. Informasi yang berhubungan dengan keputusan-keputusan taktis, misalnya perencanaan daerah penjualan. Yang ketiga ada bank data, yaitu menyediakan pengetahuan penting tentang segala sesuatu yang melingkupi perusahaan seperti tren pasar. Selanjutnya yaitu ada sasaran pasar atau target pasar. Setelah segmen pasar dievaluasi, langkah selanjutnya yaitu memilih segmen yang akan dijadikan target atau pasar sasaran. Dalam memilih pasar sasaran yang optimal, perlu diperhatikan beberapa kriteria berikut. Yang pertama ada responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program-program pemasaran yang dikembangkan. Langkah ini harus dimulai dengan studi segmentasi yang jelas, karena tanpa pasar sasaran yang jelas, produsen menanggung risiko yang terlalu besar. Yang kedua ada potensi penjualan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi, tapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga ada pertumbuhan yang memadai. Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan cepat dan mencapai titik pendewasaan. Yang keempat ada jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal kalau pemasar tepat memilih media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Selanjutnya yaitu perumusan strategi pemasaran. Melaksanakan prosedur 3 langkah sistematis merupakan cara merumuskan strategi pemasaran. Bermula dengan strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi penentuan posisi pasar. Ketiga strategi tersebut merupakan kunci dari manajemen pemasaran. Yang pertama ada strategi segmentasi pasar. Segmentasi pasar ialah proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku yang membutuhkan bauran pemasaran dan bauran produk tersendiri. Yang kedua ada strategi penentuan pasar sasaran.
Strategi penentuan pasar sasaran yaitu pemilihan besar atau luasnya segmen yang sesuai dengan kemampuan segmen perusahaan untuk memasuki segmen tersebut. Sebagian besar perusahaan awalnya hanya melayani segmen tunggal, dan apabila ada kemajuan atau keberhasilan, maka perusahaan akan mengembangkan segmen tersebut baik horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, ada strategi penentuan posisi pasar. Penentuan posisi pasar merupakan strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Baik, sebelumnya saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 062 dari kelas 5D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu manajemen produksi UMKM. Produksi adalah menciptakan dan membuat. Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada bahan untuk dilakukannya proses produksi. Untuk bisa memproduksi sesuatu, seseorang memerlukan setidaknya beberapa hal, berupa tenaga manusia, sumber daya alam, modal, serta kemampuan khusus atau kecakapan. Jenis-jenis produksi ada dua, yaitu yang pertama proses produksi terus-menerus atau continuous process, lalu yang kedua yaitu proses produksi terputus-putus atau intermittent process. Lanjut. Dalam proses produksi terdapat beberapa tahapan yang tentunya teman-teman pasti semuanya di sini memiliki gambaran. Yang pertama itu tahap planning atau perencanaan yang digunakan untuk merencanakan apa saja dibutuhkan ketika proses produksi berlangsung. Kemudian yang kedua itu tahap routing atau tahap penentuan alur, di mana tahapan penentuan alur ini digunakan untuk menentukan apa saja step by step yang harus dilakukan dalam proses produksi sehingga tidak ada kecacatan atau ketidaktelitian. Yang ketiga yaitu tahapan scheduling atau penjadwalan, yaitu tahapan penjadwalan agar nantinya proses produksi antara produksi barang satu dengan produksi barang yang lainnya itu tidak tertabrakan. Lalu kemudian itu tahap dispatching atau perintah untuk melakukan produksi, di mana pada tahapan ini proses produksi itu bisa dimulai atau dihentikan sesuai dengan arahan dari atasan. Lanjut. Selain itu, dalam produksi juga terdapat tata letak produksi, di mana tata letak produksi ini bertujuan untuk memudahkan para pekerja atau setidaknya itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip integrasi secara total, yang kedua itu prinsip secara perpindahan bahan minimal, yang ketiga itu prinsip aliran dari suatu proses kerja, yang keempat yaitu prinsip pemanfaatan ruangan, yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas, yang keenam yaitu prinsip kepuasan dan keselamatan kerja. Adapun manfaat dari tata letak produksi dalam UMKM maupun pabrik yaitu yang pertama meningkatkan jumlah produksi, yang kedua mengurangi waktu tunggu, yang ketiga manfaat proses pemindahan bahan, yang keempat yaitu penghematan penggunaan ruangan, yang kelima yaitu efisiensi penggunaan fasilitas, yang keenam yaitu meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir yaitu mengurangi kesimpang siuran. Kemudian dalam produksi juga terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu terkait desain produk. Desain produk dapat didefinisikan sebagai generasi, ide, pengembangan konsep, pengujian dan pelaksanaan manufaktur atau objek fisik atau jasa. Desain produk adalah pionir dan kunci kesuksesan sebuah produk menembus pasar sebagai basic beginning marketing. Mendesain sebuah produk berarti membaca sebuah pasar, kemampuan pasar, pola pikir pasar, serta banyak aspek lain yang akhirnya diterjemahkan dan diaplikasikan dalam perancangan sebuah produk. Jadi di sini desain produk memegang peran penting dalam pemasaran sehingga produk-produk yang dipasarkan itu bisa menarik minat para pelanggan dan bisa menarik keuntungan yang lebih banyak. Sehingga UMKM perlu untuk mendesain produknya sebagus mungkin, entah itu dari desain produknya maupun dari desain kemasannya. Sehingga desain produk ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi. Lanjut yaitu, selain desain produk juga terdapat kualitas produk, di mana kualitas produk merupakan kualitas yang diharapkan mampu memenuhi harapan pelanggan yang mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Kualitas produk merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas di masa mendatang. Ciptono pada tahun 2013 memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang digunakan untuk mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap kualitas suatu produk. Yang pertama yaitu kinerja atau performance, yang kedua yaitu kinerja keistimewaan tambahan atau fitur produk,
Yang ketiga yaitu keandalan atau reliability. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima yaitu estetika atau estetik. Yang terakhir yaitu kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality. Lanjut yaitu pada kapasitas produksi. Kapasitas produksi merupakan hasil produksi maksimum yang dapat diproduksi atau dapat dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Sehingga dalam proses produksi sangat penting untuk mengetahui kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh suatu UMKM atau suatu usaha. Sehingga nantinya dengan adanya kapasitas produksi itu bertujuan untuk meramalkan permintaan produksi, menetapkan jumlah perencanaan, menetapkan jumlah pemesanan, yang ketiga yaitu menetapkan keseimbangan antara kebutuhan produksi, dan yang terakhir yaitu membuat jadwal produksi akan lebih teliti lagi. Proses produksi sudah saya jelaskan tadi melalui tahap planning, tahap routing, tahap scheduling, dan tahap dispatching. Kemudian tahap produksi juga sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh iya, satu lagi yaitu harga pokok produksi. Baik, mungkin untuk harga pokok produksi akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen keuangan UMKM. Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu bisnis yang termasuk kegiatan perencanaan, analisis, serta pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan UMKM perlu yang namanya adanya pengelolaan keuangan UMKM, yang mana yang perlu kita perhatikan diantaranya yaitu perlunya pengelolaan keuangan UMKM ini karena perlunya pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Kemudian untuk menentukan besarnya persentase keuangan yang akan kita gunakan, baik itu untuk kebutuhan usaha maupun lain-lain. Kemudian melakukan pencatatan keuangan atau pembukuan secara tertib untuk mengontrol semua proses keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran serta utang dan utang. Kemudian mengurangi risiko dari utang usaha dan mengendalikan kelancaran arus kas usaha. Dan berikutnya arus kas ini diperlukan bagi suatu usaha, yaitu untuk memastikan ketersediaan kas guna penerimaan kepada supplier serta membayar utang jangka pendek yang jatuh tempo. Kemudian berbicara mengenai laporan keuangan UMKM, laporan apa aja yang perlu kita buat untuk memanajemen keuangan UMKM itu diantaranya laporan laba rugi, yang mana laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui laba rugi usaha melalui pencatatan pemasukan yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Nah, dari pencatatan pengeluaran tersebut, dari biaya-biaya operasional dan non operasional usaha, jadi bisa terlihatlah laba rugi itu akan menunjukkan tingkat keberhasilan usaha yang selanjutnya yang akan kita kembangkan nanti gitu. Berikutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini menunjukkan perubahan modal yang dimiliki oleh pemilik sebelum dan sesudah kegiatan pada suatu periode, yang mana sesuai dengan jumlah laba atau rugi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Kemudian neraca. Nah, neraca ini menunjukkan posisi keuangan usaha, yaitu menunjukkan besarnya aset, hutang, dan modal usaha. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas ini memperlihatkan aliran kas masuk ataupun kas keluar pada berbagai kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan usaha. Dengan adanya arus kas ini, manajemen UMKM akan mengetahui jumlah dan waktu untuk mendapatkan kas dari penjualan dan penagihan piutang maupun kas keluar dari pembiayaan operasional dan hutang. Kemudian kita akan membahas mengenai modal kerja. Modal kerja ini linear ya, sama dengan laporan perubahan modal, yang mana modal kerja ini merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan
untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu. Nah, jenis modal kerja itu ada dua. Yang pertama modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen itu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Kemudian untuk modal kerja variabel ini yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian manajemen kas. Nah, manajemen kas ini merupakan pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi yang mana yang akan memberikan kepada manajemen perihal alat fungsi suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimiliki dengan cara yang tepat. Nah, fungsinya sendiri itu dari adanya manajemen kas ini, yang pertama mengeliminasi saldo kas menganggur, kemudian mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya, kemudian membayar tepat waktu pada waktunya juga. Cukup sekian dari presentasi kelompok 10. Barangkali ada penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya dan teman-teman yang lainnya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian pemaparan presentasi materi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.